Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman. Selamat siang, selamat datang kembali di channel kesayangan kita. Channel Lilo Entry dan masih bersama saya Lilo dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini saya masih akan membawakan kisah dari Netrakala Lebur Sukma. Wow, ini dari awalnya aja udah seru banget ya teman-teman ya. Dan ini sudah masuk part kedua yang mana horornya menurut saya ini dark banget ya. Dan sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang suka baca wajib banget yang ngunjungin karya-karyanya Netrakala dan juga bisa di-follow akun Twitternya supaya teman-teman bisa tahu kisah-kisah terbaru apalagi yang akan up di Netrakala. Dan juga buat teman-teman yang belum subscribe channel Lilo Entry, bisa diklik dulu tombol subscribe ya. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Lilo Entry kami upload setiap hari teman-teman, setiap siang jam 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Oke, nggak pakai berlama-lama lagi. Pasti udah nggak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Dari halaman belakang rumah Bang Ilo, kita menuju ke Jawa Tengah. Misteri keluarga besar Sukma Aji. Lebur Sukma Part 2. Sore itu, Dinda mengajak ayahnya berkeliling rumah agar mendapatkan udara segar. Setelah sekian lama berada di dalam kamar, itu pasti tidak bagus untuk kesehatan Pak Ahmad. Wah, sepertinya kamu sudah mendapat pawang baru, Mat, ucap Pak Hamdan dari arah saung saat melihat Pak Ahmad duduk di kursi roda berjalan ke arah taman. Alhamdulillah, Bapak sudah mau keluar kamar, ucap Mbok Marni yang melihat kehadiran Dinda dan Pak Ahmad. Sedangkan Pak Kusno hanya tersenyum bahagia. Memangnya sudah berapa lama ya nggak keluar kamar? Tanya Dinda penasaran menatap Mbok Marni yang justru malah nampak ketakutan. Dari semenjak Ajeng meninggal, Din. Dan dia tidak mau berobat sama sekali, ucap Pak Hamdan sedikit berteriak dari arah saung. Mulutmu kalau tidak bisa diam, akan aku buat tubuhmu sama lumpuhnya seperti Hamdan, sungut Pak Ahmad karena jelas pasti omongan Hamdan akan memicu kemarahan Dinda. Pak Hamdan, bisa minta tolong dicarikan terapis untuk ayah, tanya Dinda saat dia tahu ternyata selama ini memang bapaknya tidak pernah mau berobat. Nanti saya carikan, ucap Hamdan tersenyum. Sore itu, mereka semua duduk di saung belakang rumah, membicarakan tentang masa lalu dan kehidupan Dinda. Semua nampak normal dan mungkin itu adalah sore terakhir dari tawa lepas yang muncul di bibir mereka. Dinda sudah di dalam kamar. Setelah makan malam selesai, mereka semua langsung masuk ke dalam kamar masing-masing. Cukup lama Dinda berbaring dengan posisi menatap ke arah atas, bibirnya selalu merekah tersenyum, hatinya terasa lebih ringan. Mengingat kejadian sore tadi bersama bapaknya, hingga diteringat akan ucapan bapaknya. Apa yang dimaksud ayah dengan melindungiku ya? Ucap Dinda lirih, dahinya berkerut memikirkan kalimat aneh yang dia tangkap. Apa yang harus dilindungi? Sedangkan kondisi Pak Ahmad saat ini juga tidak mungkin untuk berkelahi jika ada orang yang mencoba menyakiti Dinda. Sempat Dinda menanyakan sekali lagi kepada Pak Ahmad, tapi lagi-lagi dia hanya menjawab dengan gelengan kepala. Bahkan saat Dinda iseng berkata ingin tidur dengan bapaknya, langsung saja Pak Ahmad menolak dengan tegas. Dinda terus berpikir, mencoba menggabungkan semua kejadian yang telah dilaluinya selama beberapa hari di rumah ini dari suara gamelan, sosok wanita yang belum ia ketahui identitasnya, hingga tingkah aneh orang-orang yang ada di sekitarnya. Seolah ada sesuatu yang memang sedang disembunyikan oleh mereka semua. Apa yang sebetulnya sedang mereka sembunyikan ya? Ucap Dinda, kepalanya mulai terasa berat. Ingin rasanya ia menanyakan semua ini kepada bapaknya.
Terlebih, Dinda juga belum mengetahui alasan kenapa Ajeng sang ibu sampai tega membuangnya di panti asuhan hingga berbohong kepada setiap orang kalau Dinda sudah meninggal. Dinda tiba-tiba saja tersentak dan langsung bangun dari pembaringan. Telinga ia tajamkan kembali. Dia mendengar suara wayangan. Spontan, Dinda menengok ke arah jam dinding. Dia mendapati waktu sudah menunjukkan hampir tengah malam. Dinda terdiam. Sekali lagi dia mencoba menajamkan telinganya. Bukan, itu bukan suara dari radio, batin Dinda. Aneh sekali, kalau memang itu suara dari radio, kenapa suaranya terasa nyata dan begitu jernih? Kali ini, Dinda mencoba untuk berjalan ke arah jendela, ingin memastikan kalau suara itu berasal dari luar rumah. Saat sudah berada di depan jendela, Dinda menyibakkan tirai dan membuka sedikit hingga telinganya ia tempelkan ke daun jendela. Tidak terdengar apapun. Semua nampak sepi, justru malah telinga kanannya mendengar suara wayangan itu berasal dari arah pintu kamarnya. Sejenak Dinda terdiam, menimbang-nimbang. Apa sebaiknya dia mengecek sekali lagi atau tidak, meski dia teringat dengan wejangan dari bapaknya. Tapi rasa penasaran itu terus saja muncul di dalam hatinya. Beberapa kali Dinda menghela nafas, memantapkan hatinya. Ia mulai berjalan ke arah pintu. Suara itu semakin terdengar jelas, walau masih terasa jauh. Nekat, Dinda membuka pintu kamarnya. Tujuannya kali ini adalah area belakang. Jika memang benar itu suara radio, berarti bisa saja berasal dari pavilion belakang yang dihuni oleh Pak Kusno dan Bomarni. Dan jika benar, berarti dia tidak perlu lagi memikirkan sumber suara wayangan yang sudah 2 kali ia dengar. Dinda berjalan perlahan menuju ke arah dapur. Semua nampak sunyi, hanya terdengar sayup-sayup suara wayangan. Bukannya mendapat ketenangan, justru malah atmosfer di rumah tersebut terasa lebih mencekam. Beberapa kali bulu kuduk Dinda meremang, ingin rasanya ia kembali ke dalam kamarnya, tapi rasa penasarannya begitu tinggi. Tangannya kini sudah berada di handle pintu belakang rumah. Perlahan Dinda membuka pintu itu hingga wes tak tunggu olehmu balik neng panggonan iki. Tubuh Dinda menegang. Dia tidak langsung menoleh ke arah sumber suara. Kesadarannya mulai datang. Dia sama sekali tidak melihat ada seseorang saat melangkah menuju ke tempatnya saat ini. Perlahan Dinda menolehkan kepalanya. Kini tubuhnya terpaku, bibirnya menjadi kelubakan. Dia merasakan kalau kelopak matanya tidak berkedip sama sekali. Di ujung ruangan, Dinda melihat ada seorang wanita tengah duduk di salah satu kursi kayu. Dia tidak bisa melihat dengan jelas karena posisi wanita itu membelakanginya. Hanya rambut panjang hitam yang lurus tergerai di belakang punggungnya. Tanpa menoleh ke arah Dinda, tiba-tiba saja wanita itu bangkit dan berjalan ke arah dalam rumah. Tersadar, Dinda mencoba untuk segera mengikuti langkah wanita itu. Hingga dalam jarak beberapa meter, Dinda melihat kalau ia tengah berdiri di depan kamar bapaknya dan langsung saja membuka pintu, kemudian menghambur masuk ke dalam. Brak! Suara pintu kamar bapaknya tertutup dengan keras sekali, seolah wanita itu dengan sengaja mempanting dari dalam. Panik, Dinda setengah berlari menyusulnya. Tanpa pikir panjang, dia langsung saja membuka pintu kamar bapaknya. Baru saja Dinda melangkah masuk, hatinya kembali mencelos. Kepanikan bertambah saat dirinya melihat banyak kelopak bunga mawar yang berserakan di lantai kamar milik Ahmad. Berlari, Dinda langsung membuka pintu kamar mandi. Tapi tak ada seorang pun di sana, kosong sama sekali, tidak ada bekas dari wanita itu. Kembali Dinda menoleh ke dalam kamar.
Sekarang matanya tertuju pada jendela. Segera ia berjalan ke arah jendela, namun sekali lagi dirinya merasa heran. Jendela kamar tertutup rapat. Bahkan kait pengunci juga masih ada di tempatnya. Mencoba untuk mendorong, tapi tetap jendela itu bergeming tak mau terbuka. Dengan jantung berdebar, dia melihat ke arah tempat tidur bapaknya. Perlahan Dinda mulai merendahkan tubuhnya. Lututnya kini sudah bersentuhan dengan lantai ubin batu yang dingin. Sudah separuh jalan, Dinda membukukan tubuhnya untuk mengecek di bawah ranjang, berpikir kalau wanita yang tadi ia lihat sedang bersembunyi di bawah tempat tidur. Tiba-tiba saja terdengar suara dari arah almari besar di sisi ruangan yang lain. Dinda mematung, tubuhnya merembang, bulu kuduknya berdiri dengan kuat. Terus saja Dinda melihat ke arah almari sampai suara itu lenyap. Dinda memberanikan diri, dia berniat untuk mengecek ke dalam almari. Tapi baru saja tangannya berada di handle pintu almari, suara wanita itu kembali terdengar. Jawadon, wes bengi, wayahe turu. Dinda langsung membalikkan badannya. Mata Dinda membulat seketika kini. Dengan jelas dia bisa melihat sosok wanita dengan kulit pucat dan rambut tergerai sedang duduk di samping bapaknya. Wajahnya datar, tatapannya terlihat kosong, dan yang paling mengerikan adalah tangan wanita itu sedang membelai lembut kepala Pak Ahmad. Dinda panik, ingin sekali ia meneriakkan nama bapaknya agar terbangun dari tidurnya, tapi bibir Dinda terasa keluh, badannya sama sekali tak bisa digerakkan. Perlahan wanita itu bangkit, berjalan pelan menuju ke arah Dinda. Lungo, bentak ya. Tersadar, Dinda langsung saja berlari. Tujuannya bukan ke kamar, melainkan ke arah pavilion yang ditinggali Pak Kusno dan Bomarni. Tok tok tok. Pak Kusno, Bomarni. Tok tok tok. Pak, Bo, ucap Dinda panik sambil terus saja mengetuk pintu pavilion. Sesekali kepalanya menoleh ke arah belakang, takut kalau wanita itu mengikutinya. Dinda, kamu kenapa? Ucap Pak Kusno saat melihat Dinda tengah merosot di depan pintu kamarnya. Bu, ibu, panggil Pak Kusno yang menolehkan kepalanya ke dalam pavilion. Apa toh Pak? Astagfirullah, kenapa ini Pak? Tanya Bu Mari saat melihat Pak Kusno tengah berjongkok di depan Dinda. Ambilkan minum Bu, perintah Pak Kusno kepada Mbok Marni yang langsung masuk ke dalam pavilion. Sedangkan ia mencoba untuk menenangkan Dinda. Sudah, diminum dulu. Tenangkan diri kamu, Din, ucap Pak Kusno sambil menyerahkan segelas air kepada Dinda. Pak, tolong Pak, di kamar Bapak. Tolong Pak, rajuk Dinda dengan badan yang masih gemetaran. Pak Kusno terdiam. Ia bukannya langsung berlari ke arah kamar Pak Ahmad, tapi justru malah menatap ke arah istrinya. Pak, itu tolongin ayah Pak, kata Dinda dengan suara meninggi, jengkel karena kedua orang ini justru malah terdiam dan tidak langsung pergi ke kamar bapaknya. Pak, tolong temani Dinda, biar Bapak cek ke kamar Pak Ahmad, ujar Pak Kusno sambil berdiri. Tapi Pak, kata Bu Marni, Dinda bingung melihat mereka berdua. Sudah, temani saja Dinda di kamarnya, ucap Pak Kusno tegas. Enggak, Dinda mau ikut. Dinda mau lihat ke kamar ayah, ujar Dinda yang ingin memastikan keadaan ayahnya. Tidak berani menolak keinginan Dinda. Pada akhirnya, Pak Kusno mengiyakan. Mereka bertiga kini berjalan masuk ke dalam rumah. Dinda masih sedikit merasa takut hingga saat mereka tiba di depan kamar Pak Ahmad. Dinda tertegun. Pintu kamar Pak Ahmad sudah tertutup rapat. Perlahan Pak Kusno membuka pintu kamar itu dan semua nampak normal. Pak Ahmad masih tertidur dengan pulas, bahkan kelopak bunga yang ada di lantai juga menghilang. Pak Kusno, tadi di sini banyak bunga mawar, ucap Dinda keheranan.
Sudah, malam ini kamu tidur saja sama Simbo. Kamu nggak apa-apa kan tidur bareng Simbo? Kata Pak Kusno. Entah kenapa, dari nada suaranya, Dinda merasa kalau ucapan dari Pak Kusno penuh dengan penekanan. Dinda tidak menolak. Dia hanya menganggukkan kepalanya. Segera, Dinda dikiring ke arah kamar bersama dengan Bomarni. Sudah ya, Din. Jangan difikirkan dulu. Malam ini Simbo izin ya tidur sama Dinda, ucap Bomarni yang tengah merapikan tempat tidur milik Dinda. Tapi Mbok, tanya Dinda yang masih begitu penasaran. Bomarni menggelengkan kepalanya, menandakan kalau dia tidak akan menjawab pertanyaan Dinda. Menyerah, akhirnya Dinda mencoba untuk tidur. Setidaknya untuk malam ini dia mengikuti kemauan dari Pak Kusno dan Bomarni. Entah Dinda tertidur atau tidak, tapi rasanya dia seperti terjaga semalaman. Kilasan-kilasan sosok wanita dan ayahnya silih berganti masuk ke dalam benaknya. Bahkan saat dia terbangun, kejadian semalam rasanya seperti mimpi. Melihat ke arah samping, ternyata Bomarni sudah tidak ada di sampingnya. Sejenak, Dinda meregangkan otot-ototnya yang kaku. Pagi Mbok, sapa Dinda saat mendapati Bomarni yang tengah sibuk di depan kompor. Pagi Din, hari ini biar Simbo yang masak ya. Semalaman kamu tidak bisa tidur toh, ujar Bomarni. Dahi Dinda berkerut. Simbo tahu dari mana kalau Dinda nggak bisa tidur nyenyak? Tanya Dinda penasaran. Semalaman itu loh, Mbok dengar Dinda itu ngigau terus. Pasti ke bawah sampai mimpi ya, jawab Bomarni yang kini tengah membuatkan teh hangat untuk Dinda. Maaf ya Mbok, sudah merepotkan Simbo, ucap Dinda merasa tidak enak dengan orang tua di depannya. Wes, tidak apa-apa. Dulu Simbo juga yang ngurusin bapakmu. Gak usah dipikirin, jawab Bomarni saat meletakkan teh hangat di meja depan Dinda. Ayah sudah bangun, Mbok? Tanya Dinda. Belum sepertinya, Din. Simbo sama Pak Kusno belum cek. Ya sudah, biar Dinda aja yang cek ke sana. Langsung saja Dinda beranjak menuju ke kamar bapaknya. Sesampainya di sana, Dinda sekali lagi mengedarkan pandangan. Semuanya nampak normal, sama seperti saat terakhir dirinya pergi meninggalkan tempat itu semalam. Perlahan Dinda duduk di kursi samping tempat tidur. Cukup lama dia memandangi wajah laki-laki yang sudah terlihat menua sebelum waktunya. Hati Dinda berdesir. Pasti bapaknya ini telah melalui hari-hari berat selama ini. Sebenarnya apa yang sudah terjadi, Ayah? Apa yang sedang kalian sembunyikan? Kenapa kalian buat hidup kalian menjadi serumit ini? Ucap Dinda, matanya mulai terasa panas, tenggorokannya tercekat sakit sekali. Tanpa bisa ditahan, Dinda langsung menggenggam tangan bapaknya, tangisnya pecah tanpa suara. Dok, kamu kenapa? Dinda menoleh, dia mendapati Pak Ahmad tengah memandanginya dengan pandangan penuh tanya. Gak apa-apa ya, Dinda cuma kangen sama ayah. Cepat sembuh ya, ucap Dinda sesengukan. Hatinya terluka saat melihat kondisi sang ayah, apalagi dengan kejadian semalam. Pak Ahmad tertegun. Ingatan demi ingatan muncul begitu cepat di kepalanya. Ingatan di mana dia melangsungkan pernikahan dengan Ajeng. Ingatan bagaimana saat Dinda lahir. Semua itu berlalu begitu cepat. Tanpa ia sadari, air matanya juga ikut meleleh. Dia menyesal dengan apa yang sudah dilakukannya selama ini. Seandainya dia bisa mencegah, pasti semua ini tidak akan terjadi dan keluarganya masih tetap utuh. Siang ini, antarkan ayah ke makam ibu dan kakek nenekmu ya, tanya Pak Ahmad. Mendongak, buru-buru Dinda mengusap air matanya. Maaf ayah, harusnya Dinda bisa lebih dewasa, ucap Dinda. Dia menyesal telah membuat bapaknya ikut menangis. Pak Ahmad menggeleng. Manusia itu rabun, Dok.
Tidak ada yang salah dengan menangis. Jika memang itu bisa melepaskan beban di hatimu, ujar Pak Ahmad. Boleh ayah minta tolong? Apa ya? Jawab Dinda. Tolong panggilkan Pak Kusno. Badan ayah sudah lengket semua. Lihat, baju ayah sudah basah semua ini, ucap Pak Ahmad yang terlihat tidak nyaman. Dinda terkekeh, bukannya langsung beranjak memanggil Pak Kusno, justru Dinda mengecup pipi ayahnya cepat. Terkesima dengan perlakuan anaknya, Pak Ahmad tersenyum, air matanya kembali meleleh. Hatinya terasa begitu bahagia. Kamu hidup lagi lewat anakmu, Ajeng, batin Pak Ahmad saat melihat Dinda berjalan keluar kamarnya. Mbok, Pak Kusno kemana? Tanya Dinda saat sudah berada di dapur. Oh, masih ngurusi taman sepertinya, Din. Bapak sudah bangun? Sudah, Mbok. Tolong panggilkan Pak Kusno ya. Sekalian bilang untuk tidak menceritakan kejadian semalam, jawab Dinda yang langsung berpaling dan berjalan ke arah kamarnya. Mbok Marni mengerutkan keningnya, tapi ia tidak bertanya lebih lanjut. Dia tahu persis bagaimana paniknya Dinda. Bahkan saat tidur beberapa kali Dinda menyebut-nyebut nama bapaknya dan seorang wanita. Tidak bertanya lebih lanjut, Mbok Marni langsung keluar untuk mencari suaminya. Pak Ahmad tertegun melihat putrinya. Matanya tidak berkedip, bibirnya setengah terbuka. Kenapa ya? Ucap Dinda sambil melipat setelan baju dan rok yang ia kenakan. Kamu itu mirip sekali sama ibumu. Bahkan mungkin kalau nenek masih hidup, pasti dia akan heboh sendiri, mengira kalau kamu pasti Ajeng, jawab Pak Ahmad sambil tersenyum. Dinda terdiam, sorot matanya tiba-tiba berubah. Dinda gak mau terlihat seperti orang yang sudah membuang anaknya. Dek, seketika senyum lenyap dari bibir Pak Ahmad. Dok, jangan bicara seperti itu tentang ibumu, ucap Pak Ahmad. Entah kenapa dia merasa kesal kalau mendengar apa yang Dinda ucapkan. Ya memangnya Dinda harus ngomong apa? Kenyataannya memang seperti itu kan, sangga Dinda. Sekarang Dinda tanya, kalau memang ibu seorang wanita yang baik, kenapa dia tega membuang Dinda ke panti? Kenapa dia harus berbohong sama suaminya? Kalau anaknya sudah meninggal. Semua yang ada di ruangan itu terdiam. Bahkan Mbok Marni dan Pak Kusno juga mencoba menghindari tatapan Dinda. Tidak ada yang bisa jawab kan? Sudah beberapa kali Dinda tanya, tapi tidak ada alasan yang jelas. Lanjut Dinda dengan sekali tarikan nafas. Kalau sudah waktunya nanti, biar Pak Kusno dan Mbok Marni yang menjelaskan, ucap Pak Ahmad. Tatapannya terlihat sendu. Dinda terdiam, tidak habis pikir dengan ucapan bapaknya itu. Kenapa bukan ayah yang menjelaskan? Memangnya Dinda ini anak siapa? Anak Mbok Marni atau anak ayah? Pak Ahmad termenung, kepalanya terus saja menggeleng dengan kuat. Bukan begitu. Ayah janji sama kamu, nanti pasti kamu akan tahu semuanya. Tapi tidak sekarang, ucap Pak Ahmad. Sontak Dinda langsung menatap ke arah Mbok Marni dan Pak Kusno bergantian. Mereka berdua masih terdiam, bahkan mencoba untuk menghindari tatapan Dinda. Baik, kalau memang ayah tidak mau memberitahu apa yang sebenarnya terjadi dengan keluarga ini, biar Dinda cari tahu sendiri, kata Dinda jengkel. Kamu tidak keluar kamar seperti yang ayah bilang kan, ucap Pak Ahmad penuh selidik. Badan Dinda menegang seketika. Dia melirik ke arah Mbok Marni dan Pak Kusno. Meskipun Pak Ahmad sedang dalam kondisi sakit dan tak bisa bergerak, akan tetapi Dinda selalu merasa takut saat melihat sorot mata tajam ayahnya. Memangnya kenapa kalau Dinda keluar kamar malam-malam? Semalam Dinda haus, ya ambil min, jawab Dinda terpotong. Sudah ya bilang, jangan keluar kamar kalau sudah malam, bentak Pak Ahmad. Dinda kaget dengan nada tinggi yang diucapkan oleh bapaknya. Sejenak dia ingin memberontak, membalas perkataan bapaknya, namun justru tak ada suara yang keluar. Keduanya saling melotot beradu pandang. Dinda tidak habis pikir kenapa ayahnya bersikap sedemikian keras dengan aturan yang tidak masuk akal. Ada apa dengan keluar kamar malam-malam?
Apa akan bertemu hantu seperti malam kemarin? Kalau memang iya, apa itu juga berlaku setiap hari? Tidak menjawab. Dinda segera berpaling dan berjalan ke arah kamarnya. Dinda pengen sendiri dulu, ucapnya datar. Pak Ahmad yang melihat kepergian anaknya hanya menghela nafas. Bahkan sifatnya juga mirip dengan Ajeng. Pak Kusno, tolong bawa saya ke kamar, Pak. Ucap Pak Ahmad kepada Pak Kusno yang berdiri di belakangnya. Sementara itu, Dinda terus berjalan. Pada awalnya niatnya ia ingin masuk ke kamar, tapi ia urungkan, justru malah Dinda bergerak ke arah sisi rumah yang lainnya. Bikin aturan gak realistis, gitu Dinda. Langkah Dinda terhenti. Saat ini, ia berada di samping pintu kamar yang sedikit terbuka. Ingat dengan perkataan Bu Marni, kalau kamar yang ada di sampingnya dulu milik mendiang Pak Sukma Aji dan istrinya. Dinda berpikir, mungkin dengan masuk ke dalam kamar kakek dan neneknya, dia bisa menemukan sesuatu. Teringat dengan ucapan Pak Hamdan, kalau semua yang menimpa dirinya karena perbuatan dari keluarga bapaknya, nekat. Dinda mendorong pintu itu terbuka. Berbeda dengan kamar tidur milik ayahnya dan yang Dinda tempati saat ini, kamar milik kakek dan neneknya jauh lebih terlihat klasik, diban kayu dengan model kelambu yang memiliki ukiran indah pada tiang-tiangnya. Melangkah masuk, entah kenapa Dinda sedikit mencium bau dupa di kamar ini. Sekali lagi Dinda mengedarkan pandangannya, dan kini matanya tertarik pada sesuatu di ujung ruangan, sebuah cermin besar dengan ukiran di frame kayunya. Bagai terhipnotis, Dinda melangkah mendekat ke arah cermin itu. Beberapa menit sudah ia memperhatikan dirinya lewat cermin yang ada di depannya. Sekali lagi, indera penciumannya merespon sesuatu yang asing. Meskipun Dinda jarang membaui dupa, tapi dia tahu kalau aroma yang ia cium saat ini adalah aroma dari dupa yang sudah dibakar. Melihat ke sekeliling, jantung Dinda tiba-tiba saja berdebar dengan kencang saat melihat tampah kecil yang diletakkan di belakang cermin. Buru-buru Dinda berjongkok mencoba untuk meraih benda yang terbuat dari anyaman bambu. Benar saja, di atas tampah kecil itu ada beberapa kembang dan kopi hitam serta dupa yang masih setengah, sisanya sudah menjadi abu. Seketika, udara di sekeliling Dinda menjadi dingin. Bulu kuduknya meremang dengan hebat. Merasa ada yang janggal, dia mengembalikan tampah itu dan segera berjalan ke arah luar. Namun, baru saja dia ingin menutup pintu, dari ekor matanya dia melihat sosok. Dinda berpaling. Ya, benar saja, sosok wanita dengan perawakan seperti yang semalam Dinda lihat, tengah duduk di kasur membelakanginya. Sadar kalau itu bukanlah manusia, Dinda langsung menutup pintu kamar dan segera berjalan menjauh. Nafasnya terengah-engah, jantungnya berdebar dengan keras. Dinda tidak berani masuk ke dalam kamarnya. Justru sekarang ia tengah duduk di bangku taman depan rumah. Astaga, keluarga macam apa ini? Ucap Dinda, teringat dengan sesajen yang ada di kamar kakek neneknya. Din, terdengar suara dari arah samping Dinda. Terkaget, hampir saja Dinda terjengkang ke arah taman. Astaga, kaget saya, Mbok, ucap Dinda sambil menghela nafas pelan-pelan. Maaf, ucap Simbo merasa bersalah. Sudah, Mbok, apa-apa? Kenapa, Mbok? Ucap Dinda penasaran. Dinda dipanggil Bapak, ucap Simbo yang masih berdiri di hadapan Dinda. Masih malas saya, Mbok, sama ayah. Bu Marni tersenyum. Meskipun terlihat tegar, tapi tetap saja Dinda juga seorang wanita. Sudah 20 tahun loh kalian tidak ketemu. Masa cuma karena debat jadi marahan? Tadi pagi aja Dinda nangis kan di samping kamar tidur Bapak, ucap Bu Marni. Simbo tahu dari mana? Tanya Dinda cepat. Bukan bermaksud ngintip. Memang pas kebetulan Simbo mau bawakan sarapan untuk Bapak.
Tapi pas lihat kamu lagi seperti itu, ya Simbo balik lagi ke dapur. Jelas mau Marni. Dinda cuma bingung, Bo. Kenapa sih ayah ngotot tidak mau menjelaskan apa yang sedang terjadi di keluarga ini? Dinda berhenti. Bo Marni pasti tahu kan alasan kenapa Dinda ditaruh di panti. Sabar Dinda yang teringat dengan ucapan bapaknya. Masih tetap tersenyum, Bo Marni menggelengkan kepalanya. Simbo ndak bisa bilang, takut salah. Apalagi Simbo kan cuma kerja di sini, ucap Bo Marni. Ya wes, Simbo ke dalam lagi ya, mau bersih-bersih. Kalau memang sudah tenang, buruan ke kamar bapak. Kasihan bapak sudah nunggu. Dinda melihat langkah Bo Marni yang menjauh. Dinda menghela nafas. Akhirnya ia ikut juga beranjak, takut kalau berjalan sendirian ke dalam rumah. Tok tok tok, masuk, ucap Pak Ahmad dari dalam. Membuka pintu lebih lebar, Dinda masuk ke dalam kamar bapaknya. Sini, duduk di samping ayah, ucap Pak Ahmad sambil menunjuk ke arah sampingnya menggunakan dagu. Dinda sebetulnya masih malas dengan bapaknya, tapi dia tidak mau membuat sedih Pak Ahmad. Akhirnya Dinda merangkak naik ke tempat tidur dan duduk menghadap ke arah bapaknya. Marah sama ayah, ucap Pak Ahmad. Ayah, Dinda bukan anak kecil lagi, dan ayah juga bukan calon suami Dinda. Jadi jangan bilang marah sama ayah. Ya jelas Dinda marah dong. Cuma Adit yang pernah ngebentak Dinda. Sungut Dinda. Adit? Siapa? Siapa Adit? Siapa dia berani ngebentak anak ayah? Tatapan Pak Ahmad kembali tajam. Seketika Dinda merutuki kebodohannya. Sudah, lupakan. Dia bukan manusia penting. Jadi kenapa Dinda minta kemari ya? Ucap Dinda. Pada awalnya, Pak Ahmad terus saja menanyakan tentang siapa sosok Adit, namun tapi terus saja Dinda menggelengkan kepalanya seolah sedang membalaskan dendam karena mendapat perlakuan yang sama. Kamu ini benar-benar mirip sama Ajeng. Sifat keras kepalamu dan ambisimu membalas setiap perlakuan ayah benar-benar mirip. Bahkan hanya karena masalah beda pendapat, bisa saja ayah tidak diajak bicara berhari-hari. Kenang Pak Ahmad. Dinda masih terus diam. Ia tidak menanggapi ucapan bapaknya hingga Pak Ahmad menceritakan sesuatu yang membuat Dinda lupa kalau ia sedang balas dengan bapaknya. Sewaktu kamu kecil, hampir setiap tengah malam selalu saja kamu menangis. Mau diberi ASI pun tetap saja. Pada awalnya, kami mengira kalau itu adalah hal yang wajar. Tapi setelah lewat beberapa hari, ibumu mulai menyadari ada sesuatu yang aneh. Setiap malam, dia selalu melihat ada seorang wanita yang tengah memperhatikan dari arah luar, kata Pak Ahmad. Sejenak, ia berhenti mengambil nafas. Pandangannya kini menerawang jauh, mengingat-ingat kejadian yang sudah terjadi puluhan tahun lalu. Singkatnya, kakekmu menyarankan untuk memanggil orang pintar. Dan benar saja, setelah dilakukan beberapa ritual, tidak ada gangguan sama sekali. Tapi ayah memperhatikan ada yang berbeda dengan ibumu. Ajeng yang periang tiba-tiba saja menjadi pemurung. Hingga pada suatu siang, ayah diminta untuk segera pulang. Saat sampai di rumah, Ajeng tengah menangis terseduh-seduh. Hari itulah di mana kamu menghilang. Segala upaya sudah dilakukan. Ayah, kakek, nenek dan semuanya berusaha mencarimu. Tapi nihil, jelas Pak Ahmad dengan mata berkaca-kaca. Dinda masih diam, menunggu kelanjutan dari cerita ayahnya. Namun Pak Ahmad masih terus saja diam, pandangannya menerawang jauh. Terus ibu tiba-tiba bilang kalau Dinda udah meninggal. Gitu aja, tanya Dinda setelah beberapa saat. Dia masih belum bisa menyambungkan semua yang tengah terjadi. Terlihat Pak Ahmad sedang mempertimbangkan sesuatu. Berdirilah,
Geser lemari itu ke samping, pinta Pak Ahmad sambil menunjuk menggunakan dagu ke arah almari yang ada di seberang tempat tidurnya. Dinda bangkit. Dia penasaran dengan apa yang diminta oleh bapaknya. Awalnya dia sedikit kesulitan karena almari yang dimaksud bapaknya itu cukup tinggi. Hingga saat almari itu bergeser, dia melihat ada brankas yang tertanam di dalamnya. "Sandinya tanggal lahir kamu," ucap Pak Ahmad saat melihat Dinda tengah mengamati brankas di depannya. Untung saja kemarin Dinda sudah melihat dokumen-dokumen yang sudah diserahkan oleh Pak Hamdan, jadi dia langsung tahu tanggal kelahirannya. Buru-buru dia membuka brankas tersebut. Setelah pintu brankas terbuka, Dinda membulatkan matanya. Di dalam brankas itu banyak sekali tumpukan uang serta map-map yang berisi dokumen. "Semua itu milik kamu," ucap Pak Ahmad saat mendapati Dinda tengah tertegun. "Ambil amplop coklat yang ada noda di ujungnya." Dinda mengikuti apa yang diarahkan oleh Pak Ahmad. Sejenak dia mencari-cari hingga akhirnya menemukan sebuah amplop coklat kecil dengan noda-noda di ujungnya. "Ini ayah?" tanya Dinda sambil menunjukkan amplop itu ke arah ayahnya. Pak Ahmad mengangguk. Dinda buru-buru kembali ke sisi bapaknya. "Apapun yang kamu lihat di dalamnya, jangan berpikir yang aneh-aneh. Dan itulah sebab kenapa Ajeng selalu mengatakan kalau kamu sudah meninggal dunia," kata Pak Ahmad. Jantung Dinda berdebar. Terus saja dia memandangi amplop coklat yang ada di tangannya. Perlahan dia membuka segel amplop. Kemudian saat dia melihat ke dalam hanya ada satu kertas, Dinda mencoba memasukkan tangannya ke dalam dan mengambil kertas itu. Dek! Seketika jantungnya seperti berhenti mendadak. Tatapan yang penasaran berubah menjadi sebuah tatapan ketakutan. Apa ini? Apa ini?" ucap Dinda terbata. Kini dia melihat gambar dari foto usang. Dia mengenali wajah dari sosok yang ada di foto tersebut. Sosok bayi. Ya, itu adalah dirinya. Namun bukannya terlihat menggemaskan selayaknya foto bayi pada umumnya. Justru gambar yang ada di dalam foto tersebut menunjukkan seorang bayi yang tengah dipocong selayaknya orang yang sudah meninggal. "Kembalikan ke tempatnya dan tutup brankas itu lagi," suruh ayahnya yang kini sudah terlihat ketakutan di mata Dinda. Tanpa berlama-lama, Dinda langsung saja menuruti perkataan bapaknya. "Berbulan-bulan setelah kamu menghilang, tiba-tiba saja Ajeng berlari ke dalam rumah dengan teriakan histeris dengan membawa amplop coklat yang barusan kamu pegang. Dan di hari itulah kami semua yakin kalau kamu sudah meninggal," jelas Pak Ahmad saat mendapati Dinda masih bertanya-tanya. "Jadi ayah juga belum tahu alasan kenapa ibu sampai hati menaruh Dinda di panti asuhan?" tanya Dinda. Pak Ahmad menggeleng. Dinda menghela nafas. "Apakah wanita yang pernah ayah sebutkan itu adalah ibu? Wanita yang kita lihat saat pertama kali Dinda bertemu ayah?" ucap Dinda penasaran. Entah kenapa saat Dinda bertanya mengenai sosok wanita itu, seketika atmosfer yang ada di kamar bapaknya berubah. Yang tadinya terasa hangat, tiba-tiba saja ada sesuatu yang merambat masuk. Hawa dingin dan perasaan tertekan. Pak Ahmad terdiam. Sorot matanya juga nampak ketakutan. Wanita itu selalu muncul hampir tengah malam dan selalu ada di kamar ini. Ayah tahu dia bukanlah manusia, dan ayah yakin sosok itulah yang selalu dilihat oleh ibumu, ucap Ahmad. Setelah masuk ke dalam kamar, Dinda langsung saja duduk di kursi. Jendela kamarnya ia buka lebar-lebar, pandangannya menerawang jauh, pikirannya berkelana mencerna segala sesuatu yang sudah ia alami di rumah ini. Belum lagi cerita yang ia dengar dari bapaknya, semua serba membingungkan. Bisa saja Dinda tidak menggubris itu semua dan segera kembali ke kota, namun ada
dorongan di hatinya untuk memecahkan misteri yang masih menyelubungi masa lalunya tentang keadaan bapaknya. Siapa wanita itu sebenarnya? Dan siapa yang sudah menaruh sesajen di kamar kakek? Ucap Dinda lirih. Kalau memang benar wanita itu berkaitan dengan alasan kenapa ibu membuangku ke panti, berarti memang ada orang di rumah ini yang berniat buruk dengan kami. Lanjut Dinda. Sesekali dia menghela nafas dalam-dalam, mencoba mempertimbangkan semua resiko yang ada. Dinda bukanlah orang yang sembrono. Dia selalu penuh dengan perhitungan, tidak mau salah. Apalagi ini menyangkut keamanan dirinya dan bapaknya. Semoga ini yang terbaik, ucap Dinda. Setelah semua ia pertimbangkan matang-matang, Dinda memutuskan untuk mencari satu persatu, dimulai dari menggeledah kamar yang digunakan oleh kakek dan neneknya selama ini. Jika memang tidak ada sesuatu yang aneh di sana, tidak mungkin Pak Kusno ataupun Mbok Marni menaruh sesajen di belakang cermin besar itu. Ya, aku akan mencoba untuk mencari tahu dari sana dulu, batin Dinda. Ditengoknya, jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. Ada kemungkinan semua orang sudah tertidur, yang mana itu berarti dia bisa melakukan rencananya saat ini juga. Dinda tidak ingin ada orang yang tahu, bahkan Pak Ahmad sekalipun. Dinda beranjak menuju ke arah kamar kakek neneknya. Sempat dia berhenti di depan pintu. Tak kenapa, suasana rumah ini terlihat begitu menakutkan. Mungkin siang hari masih ada banyak aktivitas, tapi ketika makan malam selesai dan semua orang masuk ke kamar masing-masing, seolah rumah ini menjadi sesuatu yang berbeda. Jantung Dinda berdebar keras. Dia sebenarnya merasa khawatir jika sosok hantu wanita itu muncul kembali. Memang benar, tidak ada darah sama sekali yang terlihat, tapi kulitnya yang pucat serta matanya yang benar-benar putih membuat dirinya bergidik ngeri. Memantapkan hatinya, Dinda mulai melangkah. Sesekali dia menoleh ke arah dapur, takut kalau Mbok Marni atau Pak Kusno sedang berada di dalam rumah. Sesampainya di depan kamar, Dinda membuka pintu kayu dengan perlahan dan melangkah masuk. Tubuhnya langsung berhenti. Hidungnya mengendus-ngendus udara di sekitarnya. Bau dupa, ucap Dinda. Ya, bau dupa yang ia cium jauh lebih pekat daripada tadi siang. Ia menolehkan kepalanya, memandangi dengan seksama ruangan gelap itu. Tidak ada siapapun. Dinda buru-buru menutup pintu di belakangnya. Meskipun berisiko, tapi dia berpikir jika nanti saat sedang mencari-cari petunjuk ada pergerakan aneh, dia bisa langsung bersembunyi. Dinda tidak menghidupkan lampu dan hanya mengandalkan penerangan dari senter handphone biliknya. Dinda melangkah menuju cermin besar yang ada di sudut ruangan. Kini dia sudah berjongkok, badannya sedikit membungkuk. Benar dugaannya, ada yang sudah menghidupkan dupa di sini. Buru-buru Dinda menggigit handphonenya. Tangan kirinya ia letakkan di lantai, sedangkan tangan kanannya mencoba menarik tampa yang ada di belakang cermin. Koleyo Pondo, terdengar suara serak lirih perempuan dari arah belakang. Dinda kaget. Sontak Dinda langsung saja berputar. Handphone terlepas dari gigitan dan jatuh ke lantai. Dinda gentar, jantungnya berdebar keras sekali, bibirnya terasa keluh. Ketakutannya benar-benar terjadi. Sosok setan wanita itu tengah duduk di pinggiran kasur milik kakek neneknya. Siapa kamu? Tanya Dinda gemetaran. Wanita itu tidak menjawab, kepalanya menunduk. Pandangannya terus saja ke arah lantai. Dinda mencoba memejamkan matanya, berharap kalau semua itu hanya halusinasinya saja. Namun saat membuka mata, justru malah sekarang ia melihat kalau wanita itu tengah berdiri spontan. Dinda langsung beringsut mundur dengan keadaan duduk. Wanita itu mulai bergerak.
Bukan, bukan berjalan menggunakan kedua kakinya selayaknya manusia, namun ia melayang. Walau tidak menembus benda padat yang ada di sekitarnya, tetap saja Dinda merasa shock berat. Waktu terasa begitu lama, wanita itu terus saja bergerak hingga dia pun tiba di depan pintu kamar. Brak! Sekali lagi, Dinda terlonjak, tidak ada angin. Dan bahkan wanita itu tidak menyentuh handle pintu, tapi daun pintu kamar kakek neneknya tiba-tiba saja terbuka dengan sangat keras. Lalu sosok itu pergi dan kembali pintu kayu itu menutup dengan keras. Brak! Astagfirullah, ucap Dinda kaget, tubuhnya gemetar. Tidak menyangka kalau setan bisa melakukan hal seperti itu selama ini. Dia hanya mendengar kalau hantu hanya menakut-nakuti dengan bentuk rupa mereka yang mengerikan. Sesaat Dinda terdiam, sesekali dia menutup matanya, mencoba mengatur nafas dan menenangkan dirinya. Saat setelah kakinya bisa kembali bergerak, segera dia beranjak. Dinda memutuskan untuk segera pergi dari kamar itu. Batinnya masih terguncang. Jauh lebih baik saat ini berada di dalam kamarnya, memikirkan kembali bagaimana caranya agar bisa mendapatkan petunjuk tanpa harus berinteraksi dengan wanita itu. Namun, baru saja Dinda membuka pintu kamar, keterkejutannya tidak berhenti sampai di situ saja. Dinda berpikir kalau dia sudah pergi, dan ternyata itu salah. Wanita itu masih berdiri tak jauh dari pintu kamar kakek neneknya, seolah sedang menunggu Dinda untuk mengikutinya. Dinda tidak berani mendekat, padahal itu adalah satu-satunya jalan agar ia bisa kembali ke kamarnya. Tubuhnya kembali mematung. Pilihannya cuma dua: kembali ke dalam kamar kakek neneknya atau berjalan keluar rumah. Baru saja Dinda berniat berjalan ke arah luar, sosok itu tiba-tiba saja berpaling dalam keremangan. Dinda dengan jelas melihat wajah wanita itu. Matanya berwarna putih, kulitnya begitu pucat, dan ekspresinya terlihat datar. Mereka kini saling tatap. Tubuh Dinda sudah lemas, bahkan ia sama sekali tidak bisa menggerakkan kakinya. Hingga wanita itu tersenyum senyum yang sangat mengerikan. Bibirnya tertarik hingga sampai ke ujung tulang pipinya mendekati telinga. Astagfirullah, astagfirullah, ucap Dinda. Kembali sosok itu berjalan, dan kini sosok itu melangkah menuju kamar bapaknya. Tanpa tahu apa yang terjadi, Dinda segera berjalan mengikuti wanita itu, seolah ada dorongan yang tak bisa ia kendalikan untuk mengikuti wanita itu. Pintu kamar Pak Ahmad dari jarak beberapa meter sudah terlihat terbuka. Berjalan cepat, Dinda segera menghambur ke dalam. Sosok wanita itu tengah berdiri menatap Pak Ahmad. Laki-laki ini sudah membuat perkara. Jika kamu tidak mau jadi seperti dia, segera selesaikan apa yang sudah dimulai, ucap wanita itu sambil menuju ke arah Pak Ahmad. Apa maksudmu? Ucap Dinda panik. Tidak ada jawaban. Sepersekian detik, wanita itu kembali menoleh ke arah Dinda dengan senyum yang mengerikan. Dinda berkedip, mencoba menjernihkan pikirannya, dan saat matanya terbuka, sosok wanita itu sudah lenyap. Hanya tersisa bau bunga mawar yang begitu kuat. Ojo anakku, wes, aku wae. Aku ambil saja aku. Pergi nak, pergi. Mendengar suara Pak Ahmad, Dinda buru-buru mendekat. Dia memandangi wajah bapaknya itu, terlihat sekali dia sedang tersiksa walau dalam tidurnya. Air mata Dinda kembali menggenang di matanya. Dinda mematung, kelopak matanya berkedip beberapa kali dengan cepat, bukan untuk memulihkan kesadaran, tapi karena sebuah pertanyaan yang tiba-tiba saja muncul di dalam hatinya. Lakukan sekarang, dia tidak akan bangun, ucap seseorang dalam benak Dinda. Batinnya berkecamuk, ada dorongan kuat untuk mengecek ke dalam brankas milik bapaknya. Sekarang lakukan, ucap suara itu lagi.
Tanpa pikir panjang, Dinda langsung berpaling menghadap ke arah almari dan langsung menuju ke arahnya. Sesekali dia menengok ke arah Pak Ahmad, memastikan kalau bapaknya masih tertidur pulas. Sebisa mungkin tidak menimbulkan suara, Dinda pelan-pelan menggeser almari besar di hadapannya. Kini dia sudah berjongkok. Kata sandi sudah ia masukkan. Segera Dinda mencari barang-barang yang bisa membawanya untuk memecahkan misteri masa lalunya. Pada awalnya tidak ada sesuatu yang aneh di dalam berangkas itu, hanya ada berkas-berkas dan sertifikat kepemilikan serta tumpukan uang. Hingga di area paling belakang, tertutup tumpukan uang, dia mendapati satu buku usang bersampul kulit. Tanpa menunggu lama, Dinda langsung mengambilnya dan segera menutup berangkas. Kepalanya kembali menoleh ke arah Pak Ahmad, namun alangkah kagetnya sosok wanita itu muncul lagi. Dia sudah berada di sisi Pak Ahmad dan terus saja membelai kepala laki-laki itu. Dinda benar-benar menguatkan mentalnya. Tidak mungkin ia meninggalkan kamar bapaknya dengan kondisi berangkas terbuka seperti ini. Dengan tangan gemetar, Dinda menutup berangkas dan menggeser almari. Sebelum melangkah keluar, sekali lagi Dinda menolehkan kepalanya ke arah bapaknya. Tapi sial, wanita itu masih terus memandangi Dinda dengan senyum mengerikan. Dinda ketakutan. Buru-buru ia beranjak dan berjalan menuju kamarnya. Selesai. Wow, luar biasa. Bener kan? Serem banget kan? Dark banget bagaimana di dalam rumah milik keluarga Pak Ahmad ini bener-bener menyimpan misteri banget ya. Sosok wanita itu siapa ya? Sosok wanita itu, dan yang pastinya nyeremin banget dong. Dan di sini Dinda nih cewek pemberani banget ya. Kalau saya mah udah nggak ada cerita deh, langsung pergi saya. Udah, yang penting tahu siapa ayah kita ya kan, dan bagaimana diurus nanti segala macamnya. Tapi mendingan nggak tinggal di situ karena, malam-malam sering terdengar suara gamelan, suara wayang, kan udah nggak jelas banget nih. Dan apa sih sebenarnya yang terjadi di masa lalu pada keluarga Pak Sukmaji ini? Wah, pokoknya besok jangan sampai ketinggalan untuk part ketiganya kisah Lebur Sukma dari Netra Kala. Terima kasih kepada Netra Kala atas izinnya untuk saya bisa membawakan kisah luar biasa ini, dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Entry. Buat yang punya komentar lain, yang punya pendapat lain, silakan bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like, tombol jempol, boleh juga dibantu di share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Entry. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.